Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan. Ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, saya teringat dengan kisah dari Dr. Lee Darmawan. Bagaimana dia berkisah pada umur 10 tahun, dia melihat mamanya tidak bisa mengantar papanya ketika papanya sakit keras ke dokter karena tidak punya biaya apapun. Mereka hidup dalam taraf kemiskinan. Nah, dari situasi itulah yang membuat Dr. Lee Darmawan, Dr. Lee kecil, berjuang untuk menjadi seorang dokter. Dan dia mendapat beasiswa dan dia sekolah di Jerman, S1, S2, S3. Dan ketika selesai dia pulang ke Indonesia, dia menggerakkan hati banyak orang untuk ikut dia dalam pelayanan cinta kasih ini. Dan saya bangga sebagai orang Katolik, saya bangga juga kepada Dr. Lee bahwa dia adalah seorang Katolik dan aktivis Katolik. Dan orang Dr. Lee seperti beginilah yang sungguh menghidupi hukum cinta kasih. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Dan kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dr. Lee Darmawan sungguh menghidupi apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepadanya. Akhirnya mereka membeli sebuah kapal nelayan, mereka rubah. Dan saat ini menjadi rumah sakit apung dan melayani banyak orang. Sehingga mukjizat pun terjadi. Banyak orang yang sakit, yang tidak mampu untuk berobat ke dokter atau berobat ke rumah sakit kan tidak ada biaya, akhirnya bisa berobat ke rumah sakit apung, bahkan gratis tanpa ada pungutan biaya sepersen pun, semua gratis. Nah, yayasannya terus mendapat satu bantuan yang luar biasa. Dr. Lee memberikan pelayanan luar biasa dan banyak juga orang yang membantu yayasan tersebut sehingga pelayanan rumah sakit apung terus berjalan. Ketika saya pernah mendengar ketika rumah sakit apungnya sempat tenggelam, apa yang terjadi? Begitu cepat orang sekarang memberi donasi dan akhirnya mereka bisa membeli kapal yang lebih bagus lagi daripada yang sebelumnya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, mirip dengan Injil hari ini. Mukjizat bisa terjadi karena ada orang yang mulai memberi, di mana ketika Yesus melihat banyak orang yang mengikuti dia lapar, dan akhirnya ada para murid memberikan 5 roti dan 2 ekor ikan. Dan Yesus mengucap syukur dan Yesus mulai membagi-bagi dan terjadilah mukjizat, banyak orang makan sampai kenyang, bahkan sisa sampai 12 bakul. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, kita pun bisa berbuat mukjizat kepada siapapun, kepada sesama kita, kepada keluarga kita, kepada siapapun. Dimulai dari mana? Dimulai dari memberi terlebih dahulu. Kita bisa memberikan perhatian, kita bisa memberikan kepedulian, kita bisa memberikan pikiran, ya, kita bisa memberikan materi kita untuk menolong banyak orang. Disitulah mukjizat terjadi. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah membuat mukjizat kepada kita dalam peran Ekaristi. Dia memberikan tubuh dan darahnya supaya kita santap. Nah, itu yang mengubah hidup kita. Dan sudah saatnya juga kita mulai melakukan mukjizat kepada banyak orang. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai membuat mukjizat kepada banyak orang. Dimulai dari diri kita sendiri. Kita memberi yang terbaik dari diri kita kepada banyak orang. Disitulah mukjizat akan terjadi. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.